Baik, kita akan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar caranya menghapus kode pajak dan menghapus daftar akun yang tidak sesuai atau yang tidak kita butuhkan. Jadi, Mayop itu sudah menyediakan daftar pajak atau daftar akun sesuai dengan sistem yang berlaku di Australia. Sebagaimana Mayop ini didesain atau di-create pertama sekali di sana. Jadi ada beberapa yang harus kita sesuaikan antara pemakaian di Australia dengan di Indonesia. Maka kita yang pertama yang terkait dengan pajak. Nah, kode pajak di Australia dan kode pajak di Indonesia itu ada yang berbeda. Dan ada beberapa item yang berbeda dari segi perpajakan. Oleh sebab itu, kita akan menghapus beberapa yang tidak kita perlukan atau mengedit sesuai dengan yang kita butuhkan. Caranya itu bisa kita masuk ke menu list. Menu list, kemudian di sini ada pilihannya text codes, ya kan? Nah, jadi kalau bisa kita lihat, ini ada banyak sekali kode pajak yang ada di sana. Ini adalah kode pajak yang ada, yang tersedia pada Mayop. Namun, ternyata tidak semuanya akan kita gunakan. Nah, jadi yang akan kita gunakan hanya adalah goods and service tax dan kemudian itu adalah not reportable. Oke, kita coba di sini goods and service tax. Kita cari dulu sebentar goods and service tax-nya dan kemudian not reportable. Nah, jadi kalau seperti ini di Indonesia itu yang ada PPN ya. PPN itu adalah 10%. Namun yang tersedia di sini itu rata-rata hanya ada 6 dan 0. Jadi ada dua sebenarnya yang kita butuhkan. Ini untuk yang versi 23. Kalau dia versi 13 kemarin itu langsung ada goods and service tax yang 15%. Ini yang versi 23 yang ada adalah 6% dan 0%. Maka yang akan kita pilih yang cocok dengan kita yang di Indonesia itu hanya yang 0%. Yang 15% nanti kita akan buat dengan cara new. Nah, berarti ini ada non-taxable atau sales tax 0%. Kemudian nanti yang 10% untuk PPN akan kita buat dengan cara new. Berarti selain daripada ini, semuanya selain daripada non-taxable ini akan kita hapus. Oke, cara untuk menghapusnya adalah kita klik menu edit seperti ini, kemudian pilih delete text code. Oke, jadi tinggal delete seperti ini saja. Jadi kan dia sudah otomatis bertanda biru, artinya ini sudah disorot. Kita tinggal edit, kemudian delete text code. Begitu seterusnya. Oke. Seperti ini seterusnya, sampai akhirnya yang tinggal itu, karena kan kita tidak perlu. Ini kita hapus sampai yang tinggal itu hanya non-taxable. Oke. Di sini, oke. Nah, ini non-taxable, kita tidak hapus karena kita akan pakai yang ini. Kemudian, yang lain ini tidak kita pakai karena di Indonesia kita tidak membutuhkan yang seperti itu. Ya, dan ini tidak bisa dihapus non-taxable. Oke, begitu caranya untuk menghapusnya adalah kita sorot sampai dia berwarna biru yang seperti ini, sorot kepada warna biru. Kemudian kita klik edit.
Nah, seperti ini, diklik edit, kemudian delete text code. Ini yang akan kita hapus. Oke, kita hanya perlu sorot kepada daftar teks yang tidak kita butuhkan. Oke. Nah, tinggal masih ada 2 lagi. Nah, jadi supaya dia yang tinggal adalah di Indonesia kita ada yang non-taxable atau not reportable, dan ada satu lagi harusnya adalah PPN. Nah, jadi kan ini harusnya kita tambah dengan cara buat new. Oke, text code-nya itu adalah kita buat ini PPN, terus kita enter, maka deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Oke, tax type-nya itu adalah goods and service tax. Rate-nya di sini 0 kita ganti jadi 10 karena PPN di Indonesia itu adalah 10%. Kemudian kita klik tanda OK. Maka ada di sini pajak pertambahan nilai dan ada non taxable. Nah, jadi ini adalah jenis pajak yang kita butuhkan yang di Indonesia. Maka tadi kita sudah belajar bahwa jenis kode pajak yang disediakan oleh Mayap itu banyak sekali. Nah, jadi kita hanya perlu menyesuaikan yang kita perlu itu apa saja. Jadi, kalau di Indonesia kita perlunya yang dua ini non-taxable dan pajak pertambahan nilai. Caranya seperti yang tadi, kita hapus yang tidak kita perlukan, kemudian kita cari yang mana yang kita perlu, ditinggalkan sehingga tidak perlu dihapus. Nah, apabila yang kita butuhkan ternyata kurang dan tidak tersedia, maka kita bisa tambah tombol new. Kalau misal kita punya jenis pajak yang lain juga bisa nanti ditambah dengan tombol new. Oke, jadi demikian ini adalah caranya untuk menghapus kode pajak. Kenapa? Karena kode pajak yang ada yang tersedia oleh Mayop itu tidak sesuai dengan atau tidak semuanya kita perlukan di Indonesia. Jadi kita perlu menyesuaikan untuk yang kita perlu saja. Oke, itu untuk kode pajak. Nah, demikian juga hal lainnya itu adalah untuk daftar akun. Daftar akun yang ada yang disediakan oleh Mayop juga itu belum tentu kita pakai semuanya. Nah, oleh sebab itu kita coba cek untuk menghapus kode akun. Pertama kita cek dulu seperti ini. Kita masuk ke accounts, menu accounts, kemudian di sini account list. Nah, jadi dari sini ini juga ada banyak sekali di kolom aset. Mungkin ada sebagian yang kita tidak ngerti ini sebenarnya apa. Nah, jadi oleh sebab itu kita akan membangun nama aset yang sesuai dengan yang kebutuhan kita. Yang kebutuhan kita kan misalnya cash, piutang, kemudian utang usaha, atau nanti equity itu ada modal. Nah, kemudian di income misalnya ada pendapatan. Nah, jadi kita akan sesuaikan sesuai dengan yang kita punya. Nah, caranya adalah di sini ada beberapa akun yang tidak kita perlukan ya kita hapus saja. Nah, tetapi kita coba perhatikan di sini text link ini, di link ini kalau dia bertanda link seperti ini artinya nggak bisa dihapus. Nah, berarti caranya ada dua hal yang perlu dikerjakan ketika membangun akun atau daftar akunnya. Yang pertama, yang yang bertanda seperti ini, bertanda link, itu tidak bisa kita hapus. Jadi kalau tidak bisa dihapus, kita hanya perlu mengganti kode akunnya supaya dia tergeser ke belakang. Sedangkan untuk beberapa akun yang seperti ini, nah ini berarti bisa dihapus yang seperti ini, yang tidak ada tanda checklistnya. Nah, yang ini kita akan hapus
Cara menghapusnya adalah yang dapat dihapus dulu. Kita sorot seperti ini. Kemudian klik edit. Kemudian delete account. Gitu caranya untuk akun yang dapat dihapus. Nah, dari mana kita tahu akunnya dapat dihapus atau tidak? Itu dari kelihatan dari link ini. Kalau seperti ini tidak ada linknya, tanda checklist, berarti ini bisa dihapus. Pertama caranya kita sorot, kemudian kita edit, kemudian kita buka dulu seperti ini, kemudian edit, delete account. Oke. Nah, oke, ini yang seperti ini dulu. Edit, delete account. Oh, ada beberapa yang tidak bisa di-delete ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau tidak bisa di-delete, berarti kita akan, oh ya, ini kalau ada seperti ini, delete account. Oke, yang atasnya aja dulu di-delete. Oke, ini cara mendelete account-nya. Oke, nah jadi berikutnya adalah untuk beberapa, ini nanti bisa dikerjakan sampai ke bawah semuanya. Berikutnya kita akan mengganti yang tidak bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus, misalnya seperti ini. Berarti ini kita geser aja dia ke bawah, kita ganti kode akunnya misalnya 9999. Supaya dia tergeser ke belakang. Supaya nanti untuk langkah berikutnya, ini juga 998. Nanti untuk berikutnya, supaya kita membuatkan kode akun yang baru. Ini menjadi 997. Begitu seterusnya akan tergeser ke belakang. Maka kalau kita nanti selanjutnya membuat akun yang baru, maka kita bisa tambahkan tombol new. Misalnya kita mau buat kode CAS. Misalnya 1110. Ini namanya adalah CAS. Maka dengan otomatis kode dengan berkode angka lebih kecil, dia akan berada di atas. Oke, jadi ini juga ada beberapa, ini banyak sekali akun, ini tidak kita perlukan, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita hapus, kalau tidak bisa dihapus, tinggal kita ganti dengan kode ini. Kemudian berikutnya kita akan buatkan tombol new untuk membuat akun-akun yang kita butuhkan. Oke, nah itu dua hal yang kita pelajari hari ini, caranya untuk menghapus kode pajak dan menghapus kode akun.